बादा मस्त बादा आशा में आमदियत है बादा मस्त बादा आशा में आमदियत चलता है दौर मीना वजह में आमदियत चलता है दौर मीना वजह में आमदियत तिश्ना. Di tahun 2023 ini, Bukit Sekipan terpilih menjadi lokasi dari acara yang paling ditunggu-tunggu oleh para hudam dan atfal di seluruh Indonesia. Ya, Istimewa Nasional Hudam dan Atfal Indonesia 2023 diadakan di bumi perkemahan yang terletak di kaki Gunung Lawu, Tawangmangu, Jawa Tengah tersebut. Acara penuh berkat ini dilaksanakan dari hari Jumat sampai Minggu 14-16 Juli 2023. Para peserta dari berbagai daerah di Indonesia sudah berdatangan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Mereka datang menggunakan bus atau mobil bersama rombongan dari wilayah mereka masing-masing. Sesampainya di lokasi, mereka mendirikan tenda, lalu mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat dan mengikuti sesi pembukaan istimewa. Istimewa Nasional diawali dengan proses penaikan bendera Liwa'e Ahmadiyah dan Sang Saka Merah Putih oleh Amir Nasional Maulana Mirajuddin Syahid dan Sadar Khudamul Ahmadiyah Indonesia Muhammad Anahdi Solihin. Selanjutnya, sesi pembukaan dilaksanakan di Istimagah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, nazm, janji atfal, janji hudam, laporan dari ketua panitia, dan sambutan dari Sadar MKI serta Amir Nasional yang sekaligus memimpin doa pembukaan. Istimewa Nasional tahun ini mengusung tema Sebarkan Cinta, Wujudkan Harmoni, dan Ciptakan Persatuan. Tema tersebut diambil dari pesan dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadallahu Ta'ala binasril Aziz. Pada sambutannya, Sadar MKI pun menyampaikan amanah huzur untuk seluruh hudam dan atfal Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kami dari pengurus pusat Majelis Hudamul Ahmadiyah Indonesia mendapatkan amanah dari Huzur Ayyadallahu Ta'ala binasril Aziz untuk menyampaikan pesan yang beliau sampaikan melalui surat yang dikirimkan kepada pengurus pusat. Ada 2 poin khusus yang beliau sampaikan secara singkat mungkin. Yang pertama adalah bagaimana setiap hudam senantiasa mengikat dirinya secara tulus dan ikhlas kepada nizam khilafat ataupun khilafat Ahmadiyah. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berberkat sehingga setiap hudam harus mengambil bagian daripada ini. Kemudian yang kedua, tidak pula juga setiap hudam harus senantiasa menyaksikan program MTA, karena dari sinilah setiap dari hudam ataupun atfal bisa menjalin hubungan dengan khilafat. Selama 3 hari 2 malam, para peserta istimewa disuguhkan berbagai kegiatan, mulai dari sholat berjamaah, termasuk sholat tahajud, menyimak khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala binasril Aziz, mengikuti berbagai talk show, diskusi, dan sharing session. Namun, tentu saja yang paling ditunggu-tunggu adalah berbagai perlombaan yang bisa diikuti oleh para peserta. Panitia telah menyiapkan berbagai perlombaan rohani seperti perlombaan hafalan ayat pilihan, pidato, dan nazm untuk hudam, dan lomba sambung ayat, pidato, nazm, serta kuis untuk para atfal. Untuk lomba jasmani ada lomba tarik tambang, perang bantal untuk hudam, lalu lomba balap karung, sentil bola pingpong, dan memasukkan paku ke botol untuk para atfal. Pada hari Sabtu, seluruh peserta mengikuti salah satu kegiatan yang paling ditunggu, yakni cross country. Mereka mendaki Bukit Sekipan dan melakukan berbagai misi yang telah disiapkan.
Keseruan dan kekompakan diperlihatkan oleh peserta Hudam dan Atfal saat mengikuti kegiatan ini. में आज कल है जारी निजाम अपना पर कादिया रहेगा मरकज मुदाम अपना. Istimewa tahun ini memang telah disiapkan sedemikian rupa oleh para panitia. Bahkan Sadar MKI menunjuk seorang muawin sadar bidang istimewa khusus untuk memantau, mengawasi, serta memastikan agar istimewa dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Di periode tahun ini di kepengurusan PPMKI memang ada satu kepengurusan baru yang memang khusus dibuat oleh Pak Sadar, yaitu memang namanya adalah Muawin Sadar Bidang Istimewa, atau Muawin Sadar itu adalah asistennya Sadar gitu ya. Jadi memang Muawin Sadar ini tugasnya khusus untuk mengurusi istimewa, baik istimewa nasional ataupun istimewa wilayah. Jadi dari situ terlihat Pak Sadar sangat serius atau sangat concern pada istimewa, dan ketika beliau menghubungi saya waktu itu untuk menjadi Muawin Sadar Bidang Istimewa, ya beliau menyampaikan bahwa pesannya satu, istimewa ini harus terkontrol dan juga berjalan dengan sangat-sangat baik gitu ya, baik istimewa nasional maupun wilayah. Jadi beliau menunjuk satu orang yang memang ditugaskan khusus untuk istimewa. Jadi persiapan panitia ini mungkin start kita mulai itu ketika SK turun dari Sadar tanggal 25 April. Itu kita sudah mulai on track untuk persiapan dari sisi pertama adalah mempersiapkan GAH, karena GAH itu adalah salah satu area yang pada dasarnya itu bentuknya cekung ya. Jadi kita ngelakuin beberapa treatment untuk membuat GAH bisa optimal. Selanjutnya adalah bahwa kita menambah beberapa fasilitas dasar, yaitu MCK sebanyak 10 kamar mandi untuk keperluan persiapan menyambut rekan-rekan peserta seluruh Indonesia, dan juga tentunya hal-hal lain pendukung dari kegiatan ini, terutama ketersediaan air dan bagaimana kita juga mencoba menyiapkan pompa-pompa pendukung ketika memang kondisi ketersediaan air jadi kendala pada saat pelaksanaan hari H. Kalau untuk istimewa tahun ini perbedaannya sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan yang signifikan ya. Ketika pelaksanaannya mungkin kita merasakan tidak terlalu banyak perbedaan. Cuman memang Pak Sadar sering sampaikan ke saya dan juga beberapa kait wilayah ataupun kait majelis menyampaikan ke saya, perbedaan yang terasa itu adalah di tahun ini kita bisa mengumumkan lokasi dan juga biayanya termasuk di situ lebih cepat daripada tahun-tahun istimewa-istimewa di tahun-tahun sebelumnya. Itu menjadi satu perbedaan yang sangat signifikan, yang mana akhirnya bisa membuat peserta pun jadi semakin lebih banyak gitu. Nah, jadi dari awal ketika kami mengajukan sebagai pelaksana atau penyelenggara istimewa nasional, kami berfokus bahwa kepanitiaan itu bukan hanya dari lokal wilayah Jateng 345 DIY. Namun kami ingin melibatkan rekan-rekan dari berbagai wilayah, karena ini adalah hajat nasional, bukan hanya hajat satu wilayah, untuk bisa tergabung dalam kepanitiaan. Nah, jadi ada dari wilayah Jabar, ada dari wilayah Jakarta, ada juga dari wilayah Jambi yang juga terlibat, dan tentunya dari wilayah kami sendiri. Kesiapan yang matang dari PPMKI dan Panitia Istimewa membuat Istimewa Nasional tahun ini diikuti oleh lebih dari 2.500 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya dari Jawa saja, melainkan juga dari berbagai pulau lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Mereka datang semata-mata didorong oleh kerinduan untuk mengikuti istimah dan atas kecintaan terhadap jemaat ini. Contohnya saja Maulana Rafi Zafir Ahmad dan Ervin Nur Rahman yang datang dari Maluku dan Papua. Dari domisili ataupun tugas saya itu cukup jauh dan juga menantang barangkali Kang ya. Karena di timur, di ujung Indonesia, tepatnya di Maluku, ada sebuah cabang namanya Pulau Buru atau biasa disebut dengan Namlea di sana itu. Yang pertama pasti ada banyak tantangan ya, baik itu soal perizinan bagi kami yang sudah bekerja ataupun finansial. Karena jujur tiket dari Jayapura ke sini itu cukup memakan biaya ya. Khususnya kami pekerja yang nggak bisa izin terlalu lama, pasti kan harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk membeli tiket pesawat. Jadi memang setiap tahun saya selalu menyisihkan uang saya. Jadi saya memang udah prepare dari istimewa setahun lalu sampai ke istimewa sekarang gitu. Dan saya selalu antusias untuk mengikuti istimewa. Kebetulan pada saat itu saya tengah cuti berangkat dari Namlea atau dari cabang saya itu pada tanggal 10, butuh perjalanan yang cukup panjang, membutuhkan waktu 5 hari dari cabang Pulau Buru tanggal 10 tepatnya jam 9. Kemudian selang 1 hari itu tujuan selanjutnya adalah ke pelabuhan Bau-Bau Kang, seperti itu di Sulawesi Tenggara ya, Bau-Bau itu. Kemudian setelah dari Bau-Bau itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari lebih lah seperti itu menuju Sulawesi Selatan, tepatnya di pelabuhan Makassar seperti itu. Setelah itu di Makassar kami langsung melanjutkan perjalanan ke Surabaya, tepatnya di pelabuhan Tanjung Perak, membutuhkan kurang lebih waktu 2 hari seperti itu. Kemudian setelah dari Tanjung Perak itu melanjutkan kembali perjalanan ke stasiun pelabuhan akhir di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara. Ya, kalau dihitung-hitung ya kurang lebih sekitar 4-5 hari perjalanan. Kalau dari atasan sendiri, atasan saya awalnya pasti mempertanyakan gitu, izin untuk apa dan kegiatan apa. Dan saya menceritakan, kebetulan saya juga menceritakan kalau saya seorang Ahmadi. Dan ya pasti ada penentangan gitu. Cuma lambat laun atasan saya luluh gitu, memberikan ya udah silahkan pergi, silahkan izin. Yang jelas nanti kamu kasih tahu ke saya pulangnya kapan gitu. Mungkin itulah pertolongan yang Allah berikan kepada saya untuk mengikuti ijtima kali ini. Ya, alhamdulillah selama perjalanan hingga hari ini semuanya berjalan lancar. Saya juga berharap gitu ya, bukan hanya saja seorang mubalik yang dapat mengikuti ijtima seperti itu, akan tetapi hudam-hudam yang notabene berdomisili di sana itu bisa mengikuti juga seperti itu. Walaupun memang dari segi finansial agak cukup berat, tapi mudah-mudahan kalau kita bertekad atau berniat, semisal kita dengan ikhtiar nabung untuk 1 tahun ke depan, mudah-mudahan kita juga bisa untuk melaksanakan ijtima di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Kemarin saya beli tiket pesawat itu harganya 4,5 juta dari Jayapura ke Jakarta. Beserta perlengkapan ijtima, kurang lebih budget yang saya siapkan untuk berangkat aja ya, itu sekitar 5 juta. Nanti pulangnya nunggu gajian lagi deh. Ya, jarak bukan menjadi suatu halangan, tetapi niat dan tekad kita merupakan yang menjadi pegangan kita, walaupun jarak tempuh itu harus kita lalui. Kalau kata istri saya bilangnya begini, ngeluarin uang 5 juta untuk beli tiket Coldplay, cross, tapi ngeluarin uang 5 juta untuk ikut istimah, checklist. Istimah memang selalu istimewa dan membawa banyak cerita.
Tak hanya bagi para hudam saja, istimewa tahun ini juga sangat berkesan bagi adik-adik Atfal yang baru pertama kali mengikutinya. Rasanya ikut istimewa itu seru, menyenangkan, asik, enak, ada teman-teman. Selama ikut istimewa saya main, tidur di sleeping bag, olahraga, sholat, jajan, tidur ke tenda, punya teman banyak, makan, sholat berjamaah, sholat, dah, jalan kaki, senang-senang, ya itu seru. Tahun depan mau ikutan lagi nggak? Mau. Alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, Istimewa Nasional Hudam dan Atfal 2023 bisa dibilang berjalan dengan sukses. Banyak peserta yang memberikan apresiasi mereka pada istimewa tahun ini. Tidak hanya peserta dari Indonesia saja, tapi juga tamu undangan dari Malaysia. Alhamdulillah untuk istimewa pada kesempatan tahun ini luar biasa dengan suasana alam yang luar biasa, terus panitia juga luar biasa, fasilitas komplit. Ini merupakan salah satu istimewa yang luar biasa bagi kami karena alam, cuaca, kegiatannya juga lancar, ramai, dan menarik. Alhamdulillah kesannya sangat baik sekali dan ini juga kedua kalinya saya membawa putra saya yang berumur 6 tahun. Alhamdulillah anak saya juga senang sekali dan karena suasana juga sangat sejuk ya dan juga acara-acara sangat tertib saya pikir untuk tahun ini. Sangat seru sekali karena apa, pada tahun ini nampaknya Pak Amir, Pak Sektab dihadiri juga oleh Pak Sadar dari Malaysia dan tentunya Pak Sadar kita sendiri berkumpul di istimewa ini sangat berkesan sekali karena tahun ini sangat lengkap dan nampaknya lebih banyak daripada tahun kemarin. Saya dari Malaysia, seorang mubalik dan juga dijemput bersama-sama Sadar Hudam Ahmadiyah Malaysia untuk ikut serta mengambil pengalaman di istimewa ini dan alhamdulillah syukur alhamdulillah kerana saya diberi kesempatan untuk ikut serta dalam istimewa ini dan saya dapat rasakan suasana yang luar biasa dari segi kerohanian, dari segi tempat yang sangat enak, nyaman, kawasan yang dingin, penuh dengan pengalaman yang sangat berharga untuk diri saya. Kesan-kesan buat kami daripada Malaysia iaitu kami banyak mempelajari ilmu tarbiyat, ilmu tabligh dan banyak lagi iaitu dari segi sanad tijarat, secara jasmani. Saya harapkan semoga kita selaku Hudam Indonesia terus semangat untuk berkhidmat jemaat Indonesia ini. Untuk pesan kami tingkatkan untuk khususnya pelayanan MCK walaupun lokasinya sudah bagus ternyata untuk fasilitas MCK masih sedikit kurang seperti itu. Iya, karena ini istimewa yang jumlah pesertanya sangat banyak, mungkin perlu disiapkan adalah lebih banyak MCK-nya ya, karena kita tahu sendiri setiap tahun keperluan MCK itu sangat vital sekali. Untuk overall bagus, sudah bagus. Dan insya Allah saya sudah ketemu Pak Sadar. Insya Allah kami akan adakan kolaborasi yang itu supaya tradisi Malaysia dan Indonesia itu terus terjalin. Ya, sebab Indonesia ini adalah sebuah gergasi bagi kami untuk menuntut ilmu yang kerdil ini. Mubarak buat panitia. Mubarak untuk ijtima kali ini, alhamdulillah berjalan lancar sampai selesai. Semoga tahun-tahun berikutnya peserta pun semakin banyak. Kami ucapkan mubarak khususnya untuk PPMKI, Pak Sadar yang telah menyelenggarakan istimewa ini dengan sukses, lancar, dan semoga untuk kedepannya lebih bagus lagi. Tak terasa, Istimewa Nasional Hudam dan Atfal Indonesia 2023 berakhir sudah. Sesi penutupan kembali dilaksanakan di Istimagah dipimpin oleh Naib Amir yang mewakili Amir Nasional. Pada kesempatan ini, ada seorang pemuda yang meraih berkat dari istimewa dan berbaiat masuk ke dalam jemaat Muslim Ahmadiyah. Alhamdulillah. Sesi penutupan dilanjutkan dengan pengumuman para pemenang lomba serta Hudam dan Atfal berprestasi. Lalu, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Sadar MKI
Sadar MKA Malaysia, dan Naib Amir yang sekaligus memimpin doa penutupan. Saya mengucapkan Istimewa Mubarak kepada seluruh peserta Istimewa MKI dan MAI tahun 2023 ini. Saya mewakili Kudam daripada Malaysia ingin mengucapkan Mubarak kepada Istimewa Khudamul Ahmadiyah Indonesia. Pertama saya ucapkan Mubarak buat Majlis Khudamul Ahmadiyah Indonesia kerana berjaya mengadakan istimewa pada tahun ini dengan penuh jayanya. Saya ucapkan mubarak kepada seluruh hudam ya dari berbagai tempat. Saya ucapkan mubarak, semoga semuanya peserta istimewa ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, istimewa kita laksanakan dengan penuh ceria, bahagia, dan insya Allah ta'ala penuh dengan berkat. Kemudian juga tentunya setiap istimewa kita selalu diawali dengan membaca janji hudam dan juga atfal. Dan mudah-mudahan di dalam istimewa ini kita terus mengingatkan kembali janji hudam tersebut dan juga atfal sebagai pedoman hudam selama hidupnya ini untuk berbakti kepada Allah Ta'ala melalui jemaatnya, dan juga mentaati imam kita ya, dengan penuh kecintaan ya, apapun yang dinasihatkan kepada kita, apapun yang diperintahkan kepada kita, sepenuhnya kita untuk mentaatinya, dan dengan mentaati itulah kita berarti juga selalu menjaga keadaan khalifah atau wujud khalifah di muka bumi ini. Itulah pesan saya, marilah kita bersama-sama terus berjuang untuk mengamalkan apapun yang kita ucapkan di dalam janji hudam dan atfal itu, dan juga sepenuhnya kita dengan penuh kecintaan kita melaksanakan apapun yang dinasihatkan ditujukan oleh Hajat Satur Mas. خدام أحمدية 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 خدام أحمدية